Bipolar disorder atau gangguan bipolar adalah gangguan mental yang menyerang kondisi psikis seseorang dengan gejala perubahan suasana hati yang sangat ekstrim, yaitu mania dan depresi. Istilah medis sebelumnya disebut dengan manic depresif. Suasana hati penderitanya bisa berganti secara tiba-tiba yang berlawanan, yaitu kebahagiaan atau mania dan kesedihan atau depresi yang berlebihan tanpa sebab yang pasti. Hai teman-teman, sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya. Terus juga jangan lupa untuk klik like dan juga share ya ke teman-teman lainnya. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum, saya Putri Maya Sofia, saya seorang psikolog. Di video kali ini saya akan membahas mengenai bipolar personality disorder. Nah, materi ini juga sekaligus salah satu request dari beberapa follower saya di Instagram waktu itu ya, sempat request bahas bipolar dong. Nah, sekarang nih saya baru sempat untuk bahas ini. Mudah-mudahan sih bermanfaat ya buat teman-teman. Oke teman-teman, ditonton ya sampai habis, jangan di skip. Bipolar disorder atau gangguan bipolar adalah gangguan mental yang menyerang kondisi psikis seseorang dengan gejala perubahan suasana hati yang sangat ekstrim, yaitu mania dan depresi. Istilah medis sebelumnya disebut dengan manic depresif. Suasana hati penderitanya bisa berganti secara tiba-tiba yang berlawanan, yaitu kebahagiaan atau mania dan kesedihan atau depresi yang berlebihan tanpa sebab yang pasti. Setiap orang pasti pernah mengalami suasana hati yang baik atau mood high dan suasana hati yang buruk atau mood low. Akan tetapi, seorang penderita gangguan bipolar memiliki alunan perasaan atau mood swings yang ekstrim dengan perasaan yang mudah berubah secara drastis. Sesaat, seorang penderita gangguan bipolar bisa merasa sangat antusias dan bersemangat atau mania, namun saat perasaan hatinya berubah buruk, ia akan bisa sangat depresi, putus asa, bahkan sampai ingin bunuh diri. Saat suasana hati meningkat disebut mania, atau pada saat ringan disebut hipomania. Seseorang yang mengalami episode mania bisa bersamaan mengalami episode depresi. Episode ini biasanya dipisahkan oleh periode suasana hati normal, namun depresi individu dan mania akan berganti dengan sangat cepat yang disebut dengan rapid cycle. Episode manik ekstrim kadang bisa menyebabkan gejala psikosis seperti delusi dan halusinasi. Episode manik biasanya datang dengan tiba-tiba dan berlangsung antara 2 minggu sampai 5 bulan, sedangkan depresi cenderung berlangsung lebih lama. Gangguan bipolar dibagi menjadi bipolar 1, bipolar 2, siklotimia, dan jenis lainnya. Di beberapa kota di Indonesia, umumnya penderita bipolar berusia remaja. Gejala bipolar mulai dari usia 15 tahun, pada dewasa awal terjadi pada awal usia 20-30 tahun. Nah teman-teman, semakin dini seseorang menderita gangguan bipolar, resiko penyakit akan lebih berat, berkepanjangan, bahkan sering kambuh.
Sementara anak-anak berpotensi mengalami perkembangan gangguan ini ke dalam bentuk yang lebih parah dan sering bersamaan dengan gangguan hiperaktif defisit attention disorder atau ADHD. Gangguan bipolar tidak sama pada setiap orang. Gejalanya bervariasi. Ada 4 jenis episode suasana hati pada penderita gangguan bipolar, yakni mania, hipomania, depresi, dan episode campuran. Setiap jenis episode suasana hati gangguan bipolar memiliki gejala yang unik. Teman-teman, apa saja tanda bipolar dengan gejala mania? Yang pertama, gembira atau senang berlebihan, kemudian mudah tersinggung sehingga mudah marah, merasa dirinya sangat penting, merasa kaya atau memiliki kemampuan lebih dibanding orang lain, penuh ide dan semangat baru, cepat berpindah dari satu ide ke ide lainnya, berhalusinasi, nafsu seksual meningkat, menyusun rencana yang tidak masuk akal, sangat aktif dan bergerak sangat cepat, berbicara sangat cepat sehingga sulit dimengerti apa yang sedang dibicarakannya, suka menghambur-hamburkan uang, membuat keputusan aneh dan tiba-tiba namun cenderung membahayakan, merasa sangat mengenal orang lain, suka mengkritik orang lain, sulit menahan diri dalam perilaku sehari-hari, sulit tidur atau insomnia, dan merasa sangat bersemangat, seakan-akan satu hari tidak cukup 24 jam. Kemudian tanda bipolar dengan gejala hipomania. Hipomania ini lebih ringan dari mania. Orang-orang dalam keadaan hipomanik merasa gembira, energik, dan produktif. Tetapi mereka mampu untuk meneruskan kehidupan sehari-hari dan tidak pernah kehilangan kontak dengan realitas. Untuk yang lain, mungkin terlihat seolah-olah orang dengan hipomania ini hanyalah dalam suasana hati yang luar biasa baik. Namun, hipomania dapat menghasilkan keputusan yang buruk yang membahayakan hubungan, karir, dan reputasi. Selain itu, teman-teman, hipomania ini sering meningkat menjadi mania penuh dan terkadang dapat diikuti oleh episode depresi berat. Tahap hipomania mirip dengan mania. Perbedaannya hanyalah penderita yang berada pada tahap ini merasa lebih tenang, seakan-akan telah kembali normal, serta tidak mengalami halusinasi dan delusi. Hipomania sulit untuk didiagnosis karena terlihat seperti kebahagiaan biasa, tapi membawa resiko yang sama dengan mania. Gejala-gejala dari tahap hipomania pada gangguan bipolar adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersemangat dan penuh energi dengan munculnya kreativitas. Dan yang kedua, bersikap optimis, selalu tampak gembira, lebih aktif dan cepat marah. Yang ketiga, penurunan kebutuhan untuk tidur. Lalu, tanda bipolar dengan gejala depresi bipolar adalah yang pertama, suasana hati yang murung dan perasaan sedih yang berkepanjangan, sering menangis atau menangis tanpa alasan yang jelas, kehilangan minat untuk melakukan sesuatu, tidak mampu merasakan kegembiraan, mudah letih, tidak bergairah, tidak bertenaga, sulit konsentrasi, merasa tidak berguna dan putus asa, merasa bersalah dan berdosa, rendah diri dan kurang percaya diri, beranggapan masa depan suram dan pesimistis, berpikir untuk bunuh diri, hilang nafsu makan atau malah makan berlebihan, penurunan berat badan atau malah penambahan berat badan, sulit tidur, bangun tidur lebih awal atau tidur berlebihan, mual sehingga sulit berbicara karena menahan rasa mual, mulut kering, susah buang air besar, dan terkadang mengalami diare, kehilangan gairah seksual, dan menghindari komunikasi dengan orang lain. Hampir semua penderita gangguan bipolar mempunyai pikiran tentang bunuh diri, dan 30% diantaranya berusaha untuk merealisasikan niat tersebut dengan berbagai cara. Kemudian, tanda bipolar dengan gejala episode campuran.
Nah, episode ini merupakan gangguan bipolar campuran dari kedua fitur gejala mania atau hipomania dan depresi. Tanda-tanda umum episode campuran termasuk depresi dikombinasikan dengan agitasi, irritabilitas, kegelisahan, insomnia, distractibility, dan pikiran melayang atau flight of idea. Kombinasi energi tinggi dan rendah membuat suasana hati penderita itu beresiko tinggi untuk melakukan bunuh diri. Dalam konteks gangguan bipolar, episode campuran atau mixed state adalah suatu kondisi di saat tahap mania dan depresi terjadi bersamaan. Pada saat tertentu, penderita mungkin bisa merasakan energi yang berlebihan, tidak bisa tidur, muncul ide-ide yang berlalu lalang di kepala, agresif, dan panik atau mania. Akan tetapi, beberapa jam kemudian, keadaan itu berubah menjadi sebaliknya. Penderita merasa kelelahan, putus asa, dan selalu berpikiran negatif terhadap lingkungan di sekitarnya. Hal itu terjadi bergantian dan berulang-ulang dalam waktu yang relatif cepat. Alkohol, narkoba, dan obat-obatan antidepresan sering dikonsumsi oleh penderita saat berada pada episode ini. Episode campuran bisa menjadi episode yang paling membahayakan penderita gangguan bipolar. Pada episode ini, penderita paling banyak memiliki keinginan untuk melakukan bunuh diri karena kelelahan, putus asa, delusi, dan halusinasi. Gejala-gejala yang diperlihatkan jika penderita akan melakukan bunuh diri antara lain yaitu selalu berbicara tentang kematian dan keinginannya untuk mati kepada orang-orang di sekitarnya, mengkonsumsi obat-obatan secara berlebihan dan juga mengkonsumsi alkohol, terkadang lupa akan hutang atau tagihan. Nah, ini beberapa faktor penyebab bipolar, antara lain yaitu genetik, pola asuh orang tua, dan lingkungan. Yang pertama yaitu genetik. Gangguan bipolar disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan. Bisa dari ibu atau bapak atau kedua-duanya. Yang kedua yaitu pola asuh orang tua. Nah, pola asuh orang tua yang kurang tepat juga bisa membentuk seseorang menjadi kepribadian bipolar atau gangguan bipolar. Terutama pola asuh otoriter, di mana pola asuh ini orang tua menerapkan banyak sekali peraturan dengan standar yang tinggi. Contohnya, sejak kecil anak dituntut harus pintar dalam segala mata pelajaran, setiap ulangan harus mendapat nilai yang bagus, harus mendapat ranking, harus mendapat sekolah yang unggulan atau yang bagus, dan terkadang ini bisa berlanjut sampai anak tersebut memasuki usia remaja yang biasanya sampai jurusan sekolah pun juga IPA atau IPS ini dipaksa oleh orang tuanya. Jika anak tersebut tidak kuat atau merasa jenuh, di usia remaja akan timbul gejala gangguan bipolar. Lalu contoh yang kedua, kalau anak yang dari kecil suka atau hobi membaca buku terlalu berlebihan, ini juga bisa membentuk kepribadian bipolar. Apalagi kalau bahasa buku yang dibaca itu terlalu tinggi atau tidak sesuai dengan usianya. Kemudian kalau orang tua yang tahu malah membiarkan anak tersebut untuk meneruskan membaca, nah ini juga bisa membuat anak tersebut menjadi gangguan bipolar pada usia remaja. Jadi, sebaiknya orang tua memperhatikan buku yang dibaca oleh anaknya dan jangan menuntut anak. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Penderita gangguan bipolar cenderung mengalami faktor pemicu munculnya penyakit yang melibatkan hubungan antar perseorangan atau peristiwa-peristiwa pencapaian tujuan atau penghargaan dalam hidup. Contohnya dari hubungan perseorangan ini antara lain jatuh cinta, putus cinta, dan kematian sahabat. Jadi kalau misalnya ada orang yang jatuh cinta sangat berlebihan gitu ya sama seseorang yang dia senangi, kemudian tidak terlaksana, nah itu bisa menyebabkan halusinasi yang berlebihan, akhirnya orang tersebut bisa
menjadi kepribadian yang bipolar. Lalu putus cinta karena kecewa gitu ya, satu masalah atau mungkin pasangannya selingkuh dan dia nggak terima, kemudian dia sangat cinta sama pasangan tersebut, ya bisa jadi juga membentuk kepribadian bipolar. Jadi sangat tinggi ambisinya atau mungkin sangat kecewa berlebihan, itu juga bisa menyebabkan gangguan bipolar. Kemudian kematian sahabat. Nah, kematian sahabat ini juga bisa membentuk kepribadian bipolar karena saking cintanya atau mungkin saking dekatnya dia dengan sahabat, kemudian tiba-tiba sahabatnya meninggalkan dia gitu ya. Nah, ini juga bisa menyebabkan depresi, kemudian kehilangan. Nah, ini bisa membentuk kepribadian bipolar. Lalu kalau peristiwa pencapaian tujuan antara lain kegagalan untuk lulus sekolah dan dipecat dari pekerjaan. Jadi kalau untuk lulus sekolah itu ya sama seperti tadi ya, kekecewaan yang mendalam dan bisa juga membentuk kepribadian bipolar. Atau dipecat dari pekerjaan. Nah, dipecat dari pekerjaan ini misalnya pekerjaan yang selama ini diimpikan, namun karena suatu hal jadi orang tersebut dipecat, lalu muncul rasa kecewa berat yang berujung halusinasi. Bisa juga korban bullying. Nah, ini bisa membentuk kepribadian bipolar. Jadi contohnya sejak kecil jadi korban bully dan selalu dilabeling buruk dan rendah. Kemudian saat dia dewasa, dia menjadi orang yang sukses. Nah, pada saat dia menjadi orang yang sukses, dia terlalu senang, terlalu gembira. Akhirnya karena dia tidak kuat, nah ini bisa menjadi pribadi yang arogan, lalu muncullah gangguan bipolar. Sejak kecil, ia ingin bercita-cita atau mempunyai ambisi yang besar, dan saat dewasa tidak tercapai karena beberapa faktor. Misalnya, orang tua yang tidak mendukung, ketidakmampuan fisik atau fisik yang lemah, tiba-tiba menderita penyakit, akhirnya kecewa berat. Ini juga bisa membentuk kepribadian bipolar. Menderita penyakit, akhirnya kecewa yang berat ya, yang tadi ya. Kemudian bisa juga karena mempunyai idola, artis idola. Jadi dia sangat ngefans berat gitu ya. Istilahnya ngefans berat sama artisnya itu, dia kepengen banget seperti artis itu ya yang diidolain itu, secara pakaian mungkin atau mungkin secara kepribadiannya. Nah, karena dia benar-benar berambisi, akhirnya nggak kesampaian, itu juga bisa membentuk kepribadian bipolar. Selain itu, seorang menderita gangguan bipolar yang gejalanya mulai muncul saat masa remaja kemungkinan besar mempunyai riwayat masa kecil yang kurang menyenangkan, seperti mengalami banyak kegelisahan atau depresi. Jadi mungkin pada saat kecil itu ya tadi ya, termasuk pola asuh orang tua yang sangat otoriter. Nah, itu bisa membuat anak tersebut gelisah. Jadi pada masa-masa pertumbuhan dia yang harusnya anak itu bisa bebas, kemudian bisa berekspresi, dan dia juga mengharapkan dukungan dari orang tuanya, tapi ini malah sebaliknya, mendapat paksaan atau tuntutan. Kemudian kalau misalnya tidak bisa dilakukan anak tersebut, malah diancam sama orang tuanya. Nah, ini juga bisa membentuk kepribadian bipolar. Nah, selain penyebab-penyebab yang tadi, alkohol, obat-obatan atau obat penenang, atau malah obat-obatan terlarang seperti narkoba, juga dapat membentuk kepribadian bipolar, karena ini kan memiliki efek yang menenangkan ya, yang membuat individu itu selalu berhalusinasi. Nah, kemudian bisa juga karena penyakit yang dideritanya itu ya, apalagi penyakit yang tidak kunjung sembuh. Kecewa karena tidak bisa melakukan aktivitas, lalu tidak bisa produktif. Dia melihat orang-orang kok sehat, bisa ini, bisa itu, karena kemudian dia jenuh gitu ya, hanya di tempat tidur aja atau mungkin di kursi roda. Nah, akhirnya merasa dirinya itu dan impiannya gagal gitu. Jadi dia merasa dirinya itu tidak berkualitas. Nah, ini juga dapat memicu munculnya gangguan bipolar. Sebetulnya teman-teman, jika keadaan lingkungan di sekitarnya itu baik, kemudian dapat mendukung orang tersebut dan memotivasi penderita bipolar,
maka penderita ini bisa menjalani kehidupan dengan normal karena mendapat dukungan ya, dia merasa senang seperti itu. Nah, berikut ini adalah faktor lingkungan yang dapat memicu terjadinya gangguan bipolar. Yang pertama yaitu stres. Nah, ini peristiwa kehidupan yang dapat memicu gangguan bipolar pada seseorang yang kerentanan genetik. Peristiwa ini cenderung melibatkan perubahan drastis atau tiba-tiba, baik atau buruk, seperti akan menikah ya, dia berpikir berat, kemudian nanti dia berpikir takut dikecewakan, lalu yang mau melanjutkan perguruan tinggi, ini juga dia berpikir berat seperti itu ya, apakah saya bisa untuk lulus dalam waktu yang cepat, apakah saya mempunyai teman-teman yang baik, apakah saya bisa nyaman dalam perguruan tinggi nanti, seperti itu. Lalu kehilangan orang yang dicintai ya, seperti pasangan atau keluarga, lalu dipecat dalam pekerjaan yang seperti tadi ya, jadi dia udah enak-enak kerja, impiannya tercapai, lalu tiba-tiba dipecat karena suatu hal. Nah, itu bisa menyebabkan depresi berat, akhirnya mengalami bipolar disorder. Nah, teman-teman, bagaimana sih cara untuk mengatasi bipolar atau terhindar dari gangguan bipolar? Yang pertama yaitu kalian harus olahraga ringan rutin ya di pagi hari. Nah, karena olahraga ini sifatnya itu kan meningkatkan mood yang baik ya tentunya. Jadi setelah olahraga kemudian kan mood kita jadi baik. Nah, kalau misalnya kita nggak rutin olahraga, terus kita bangun tidur gitu ya, mood kita kan pasti akan berantakan ya. Kalau misalnya nggak kita lakukan olahraga, tiba-tiba bangun tidur, terus mood kita nggak baik, ya akhirnya mager gitu, terus maunya tidur lagi, kemudian berasa sedih, merasa nggak karu-karuan hati dan pikirannya. Lalu yang ada di siang hari nggak mau melakukan aktivitas apa-apa. Nah, sebaiknya selain tadi kan olahraga di pagi hari, olahraga itu meningkatkan mood kalian menjadi mood yang positif tentunya, dan ini otomatis juga kita akan semangat gitu untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Jadi kedorong motivasi kita untuk melakukan hal-hal yang positif tentunya. Nah, yang kedua, hindari berpikir berat. Misalnya nih, bagi teman-teman yang hobinya baca buku gitu, hobi banget baca buku, sebaiknya dihindari dulu gitu. Hindari itu membaca buku yang seperti ini, fiksi, novel, atau filsafat, karena hal-hal ini tuh malah memicu kalian untuk terus berpikir yang berat gitu. Itu secara tidak langsung ya. Nah, secara tidak langsung akan terterap di kehidupan sehari-hari. Nah, ini akhirnya bakalan sering memunculkan ide-ide baru. Lalu hindari menonton film yang sifatnya misteri atau pemecahan masalah, karena ini kan sifatnya juga akan membuat diri teman-teman itu berpikir keras ya. Apalagi buat teman-teman yang punya aktivitas rutin dan lelah, misalnya kayak bekerja setiap hari, pulangnya malam, pergi pagi pulang malam gitu ya, udah capek di jalan, capek mikirin kerjaan, terus belum lagi misalnya ada konflik sama rekan kerja, atau mungkin buat pelajar dan mahasiswa yang seperti tadi ya, banyak tugas, terus juga belum lagi konflik sama teman-teman, terus juga ada konflik mungkin di rumah ya sama orang tua atau saudara. Nah, terus kan pasti jenuh ya, akhirnya cari kesenangan atau menghilangkan kejenuhannya itu, nah pelariannya yaitu baca buku atau nonton film yang berseri-seri. Nah, ini karena kalian tuh sebenarnya udah capek di aktivitas yang tadi pagi, tadi siang itu yang melelahkan, harusnya tuh bukan malah nonton film yang berseri-seri yang bikin kalian tuh berpikir berat atau baca buku yang berat gitu. Malah bagusnya kalian tuh nonton komedi atau mungkin nonton kartun, nonton yang sifatnya menghibur, yang sifatnya tuh relax gitu. Karena yang tadi saya bilang, kalau misalnya kalian nonton yang malah bikin pusing lagi, nah itu akan terterap dalam kehidupan sehari-hari kalian, akhirnya cemas, kemudian kalian juga beride-ide terus, berinovasi terus yang ada gitu.
Nah itu membuat pikiran kalian tuh jadi berat, akhirnya kalian capek, gampang marah juga ya karena sangat sensitif. Nah akhirnya bentrok juga sama keluarga dan teman-teman, akhirnya mood kalian jadi terganggu. Nah itu yang namanya mood swing tadi. Jadi kalau misalnya teman-teman bangun tidur atau mungkin ya udah sampai rumah gitu, udah selesai semua aktivitas, atau mungkin pada saat melakukan aktivitas kalian tuh moodnya tiba-tiba terganggu gitu ya, aduh kayaknya nggak mood banget nih untuk melakukan hal gitu ya. Nah itu sebaiknya di stop dulu aja aktivitas kalian, stop lah, kalian kasih waktu untuk setengah jam gitu ya untuk relaksin diri kalian, nonton TV atau mungkin nonton kartun, nonton komedi, atau mungkin nonton traveling. Jadi kalian bisa punya rekomendasi mau jalan-jalan kemana gitu ya, atau nonton tentang makanan, kalian bisa masak seperti itu, atau mungkin make up atau hal-hal yang lainnya, pokoknya sifatnya menyenangkan deh, menenangkan pikiran kalian. Nah kira-kira udah setengah jam gitu ya, udah enakan, kalian rasa oh kayaknya sih udah enak nih perasaan aku, mood aku udah enak, terus ya langsung lagi kalian harus ingat tanggung jawab kalian untuk melanjutkan aktivitas yang tadi sempat terhenti kayak gitu. Terus juga kalian banyakin komunikasi sama teman-teman, orang-orang baru, terus juga keluarga gitu ya. Jangan karena kalian tuh moodnya nggak bagus, terus mungkin hubungan kalian dengan orang tua dan keluarga jadi jelek, terus kalian ya udahlah gitu, nggak mau lagi hubungan sama mereka gitu, nggak mau komunikasi lagi sama mereka. Nggak gitu juga, kalian harus tetap baik, kalian harus tetap ramah seperti itu. Dan juga intinya sih buat teman-teman berusaha untuk berpikir dan beraktivitas yang positif, hindari juga melamun gitu ya, walaupun kalian nanti udah sampai rumah dari kerja atau mungkin dari sekolah, atau setelah melakukan aktivitas ya, pokoknya sampai rumah tuh pas rebahan diusahakan jangan sampai melamun, tapi dengerin musik, jadi ada temennya gitu, jadi nggak bener-bener hening, sepi, sunyi, senyap kayak gitu. Karena kalau kalian diem-diem aja, nah itu bisa memberikan peluang untuk kalian melakukan aktivitas yang negatif atau pikiran-pikiran negatif kayak gitu. Nah buat kalian juga teman-teman, mudah-mudahan di tahun 2021 ini kita bisa merealisasikan apa aja yang kita inginkan, dan tapi intinya jangan sampai ambisi kita tuh terlalu besar sehingga begitu gagal langsung drop, akhirnya maaf banget ya langsung menyalahkan Tuhan, jadi imannya jadi tipis. Nah itu jangan seperti itu. Kalian boleh aja punya ambisi yang besar, tapi kalian harus ingat diri kalian sendiri, apakah mampu saya untuk melakukan itu, mampu maksudnya secara fisik ya, kuat nggak aku nih orangnya untuk forsir, aku nih tipe orang yang gampang sakit nggak sih, terus juga orang tuaku gimana gitu, mendukung nggak, semuanya mendukung nggak, seperti itu. Jadi satu-satu aja dijalanin dulu. Kalau misalnya yang A sudah bisa, sudah selesai, lanjut lagi ke step yang kedua, step B, lanjut lagi ke step C kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang step A itu kalian gagal, ya coba lagi 2-3 kali. Kalau misalnya sampai gagal lagi, ya berarti memang itu bukan rezeki kamu di situ. Kamu bisa ganti atau mengalihkan ke yang kedua gitu, atau yang B kayak gitu. Jadi jangan langsung drop lah, berusaha terus. Yang penting intinya sih kalian harus bersyukur terhadap diri kalian sendiri, dan setelah bersyukur ya kalian ada niat, kemudian usaha, dan tawakal sama Allah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi yang penting semua perilaku positif tuh udah kalian lakukan kayak gitu. Nah insya Allah berjalan dengan lancar kayak gitu teman-teman. Nah mudah-mudahan ya 2021 ini kita selalu sehat walafiat, selalu bisa menjalankan aktivitas dengan lancar, dan jangan lupa tentunya buat kita semua untuk memakai masker, mencuci tangan selalu ya, dan juga menjaga jarak. Mudah-mudahan kita sehat semua ya teman-teman. Oke, sekian video dari saya, insya Allah bermanfaat. Jangan lupa untuk di like,
dan subscribe di channel ini, kemudian di-share ya ke sosial media lainnya. Kalau ada yang mau request materi apa yang akan saya bahas di video selanjutnya, boleh banget, silakan aja langsung cantumin di kolom komentar. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Buat teman-teman, saya sarankan jangan mendiagnosa diri sendiri tanpa mengetahui atau tanpa bertanya ke ahli yang profesional. Jadi sebaiknya kalau memang teman-teman merasa atau mungkin mau mengetahui lebih lanjut apakah ada gangguan psikologis dari diri teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung datang ke psikolog terdekat, nanti bisa konsultasi lebih lanjut, kemudian bisa dites psikologi oleh psikolog tersebut. Jadi bisa lebih lengkap nanti hasilnya. Oke teman-teman, sehat terus ya. Terima kasih.